Melihat Kabinet Merah Putih ini secara keseluruhan ini banyak juga kementerian-kementerian yang akhirnya dipecah begitu. Pandangan pelaku usaha seperti apa? Apalagi untuk 100 hari pertama kabinet ini. Ya, baik Anak. Untuk kita melihat dari beberapa pemecahan ya, dari beberapa kementerian, terutama misalnya dari Menteri Hukum dan HAM, itu dipecah jadi beberapa, terus kemudian juga kembali tidak adanya Kementerian Kemenko Marves, dan kemudian fokusnya dipindah-pindahkan ke beberapa kementerian, dan juga dari sisi KLHK, dan juga itu sudah mendapatkan perubahan jadi kehutanan dan juga lingkungan hidup berdiri sendiri-sendiri. Perspektif kami dari dunia usaha tentunya ini ada juga satu harapan yang baik karena pastinya akan lebih fokus, akan lebih terarah terkait arah kebijakannya. Namun di saat yang bersamaan kita juga mengantisipasi ada tumpang tindih kebijakan anak ke setiap kementerian lembaga biasanya akan memberikan satu panduan-panduan regulasi ataupun kebijakan yang nantinya akan berdampak kepada praktik pelaku usaha di kesehariannya. Nah, ini makanya kami harapkan juga dari sisi Kemenko yang sekarang saat ini jumlahnya lebih banyak juga dapat melakukan supervisi yang lebih ketat lagi sehingga tidak ada peraturan tumpang tindih, karena hal ini biasanya akan menjadi satu gejala yang kurang produktif bila mana adanya beberapa peraturan-peraturan yang memang secara teknis itu tidak berkesinambungan ataupun tidak harmonis. Sehingga ini bisa menjadi faktor resiko karena ada beberapa kita melihat dari pemetaan baik itu dari kementerian dari sisi Kemenko dan juga pemetaan mitra kerja di DPR itu juga menjadi satu kecermatan kita tersendiri, karena hal ini akan juga akan mempengaruhi bagaimana nanti arah kebijakan secara garis besar para kementerian dan lembaga tersebut. Jadi misalnya Badan Gizi Nasional itu berada pada tupoksi yang kementerian yang lain tidak masuk dalam tupoksinya pangan tapi justru di kesehatan. Nah, itu kan juga menjadi satu hal yang sebetulnya memiliki irisan yang sangat tebal ya. Bagaimana pangan dan juga gizi itu menjadi sebenarnya satu-satu kesatuan yang sangat-sangat berdekatan tetapi dari fungsi koordinasinya sedikit berbeda. Nah, ini juga harus kita antisipasi juga bagaimana nanti faktor perindustrian, perdagangan, fiskal dan sebagainya itu berada pada gugus yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita segera antisipasi bagaimana koordinasinya bisa berjalan dengan harmonis. Anak. Baik, melihat urgensi yang dibutuhkan di dalam negeri termasuk juga terkait dengan daya beli masyarakat yang melemah, apakah menurut pelaku usaha ini bisa terwujud dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih apalagi dengan kabinet yang jumlahnya cukup besar ini? Ya, sebetulnya memang kami tetap berusaha untuk tetap optimis Anak, karena pelaku usaha sendiri punya tujuan yang lebih besar yaitu terkait bagaimana kami dapat memberikan nilai tambah dan juga kemanfaatan bagi masyarakat. Meskipun beberapa indikasi misalnya Anak pasti sangat mencermati kita sudah dalam beberapa bulan berturut-turut mengalami deflasi yang bukan akibat ada penguatan dari sisi keuangan kita tetapi justru ada pelemahan daya beli dan juga ketidakmampuan masyarakat juga dalam mengakses beberapa sumber daya. Hal ini perlu menjadi catatan. Tapi tetap saja kami harus optimis. Kami percaya kabinet yang disusun Pak Prabowo dan Pak Gibran itu sudah menjadi sangat-sangat merupakan satu konsensus yang positif. Kami harapkan walaupun terlepas dari pro dan kontranya, tapi kami percaya dalam 100 hari ini kita punya kesempatan untuk melihat secara objektif bagaimana kiprah dan kinerja para pejabat terkait. Nah, yang paling penting harus kita cermati adalah bagaimana nanti realisasi program-program strategis yang memang sudah menjadi target-target yang menjadi target utama dari pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Seperti misalnya terkait dengan makan bergizi gratis, terus kemudian juga bagaimana peningkatan konsumsi susu di dalam negeri, dan kemudian juga ada terkait dengan jumlah 3 juta rumah yang harus dibangun dalam periode pemerintahan Pak Prabowo. Nah, itu menjadi satu stimulus yang positif sebetulnya kami melihat itu sebagai peluang sektor pangan, sektor peternakan dan juga sektor properti yang punya keterkaitan sangat banyak dari subsektor yang lain menjadi satu angin segar sebetulnya Anak ke bila mana realisasi tersebut bisa terlaksana secara terukur, secara timely, secara berkelanjutan. Jadi kami tetap optimis dan kami nanti mungkin akan memberikan masukan-masukan yang sifatnya konstruktif setelah kita melihat bagaimana kiprah 100 harinya. Anak. Baik, bicara program-program yang menjadi fokus Kabinet Merah Putih ini artinya dibutuhkan peningkatan dari segi penerimaan negara begitu dan sebelumnya juga ada rencana peningkatan pajak yang direspon negatif juga oleh pelaku usaha. Lalu untuk bisa meningkatkan penerimaan negara ini cara apa yang menurut pelaku usaha akan lebih efektif?
Memang sepertinya kami selalu berharap itu tidak terjadi tanda petik istilah yang sangat-sangat dikenal oleh teman-teman fiskal, yaitu adalah tidak berburu pada kebun binatang. Kami berharap adanya satu pemerataan dan juga diversifikasi dari sisi penerimaan. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga perlu melihat dan secara realistis mengkaji juga bagaimana situasi kebatinan di masyarakat saat ini, Anak. Dengan adanya rencana kenaikan ataupun sesuai dengan roadmap perpajakan kita di tahun 1 Januari 2025, PPN kita bergerak naik 1% ke 12%. Hal ini sebetulnya sudah sangat akan memberikan dampak ya terhadap daya beli masyarakat, karena memang itu merata pada setiap transaksi keseharian masyarakat. Hal tersebut akan melekat. Nah, makanya kita harus melihat bagaimana seperti yang disampaikan adalah kita melakukan optimalisasi pada beberapa sumber-sumber perpajakan yang masih memungkinkan dan juga mencari sumber pendapatan yang baru sesuai dengan situasi di masyarakat sendiri dan tidak melakukan sifat-sifatnya yang akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, memang ini sangat dilematis, kami memahami sekali setiap sektor pasti memiliki argumentasi yang kuat juga untuk mereka tetap memproteksi sektor-sektor mereka agar tidak mendapatkan peningkatan pungutan pajak. Tetapi di saat yang bersamaan kita harus realistis juga dengan adanya program-program yang membutuhkan dana besar. Alokasi dari prioritas itu menjadi penting karena itu akan memberikan dampak kepercayaan publik yang lebih tinggi dan juga bagaimana nanti iklim investasi kita dapat lebih menarik sehingga kita mendapat dukungan sumber daya dari sisi eksternal kita. Anak. Iya Pak Anggana, berikutnya terkait dengan investasi. Kalau kita melihat mungkin ada waktu untuk adjustment yang dibutuhkan Kabinet Merah Putih yang baru terbentuk ini. Lalu apakah juga akan efektif bagi investor asing untuk bisa menaruh dananya dengan jumlah yang lebih agresif ke sektoril dalam bulan-bulan terakhir sebelum akhir tahun? Kami rasa mestinya masih cukup menarik ya. Indonesia sendiri memang dengan jumlah jumlah potensi penduduk yang menjadi basis konsumen yang sangat-sangat besar, itu memang sangat menarik bagi seluruh investor, terutama mereka yang ingin mencoba peruntukan untuk meningkatkan perluasan pasar mereka ke Indonesia. Tapi di satu sisi juga sebetulnya hal ini tidak cukup bagus juga untuk jangka panjang kita, karena akhirnya ketergantungan kita terhadap komoditas-komoditas yang berasal dari luar Indonesia akan cukup membebani perekonomian kita di saat yang bersamaan. Jadi memang produk keseimbangan, Anak. Tapi untuk optimisme terhadap investor, saya pikir dengan sudah adanya kepastian dari pemerintahan yang sudah terbentuk saat ini, saya berpikir mereka akan lebih yakin dan lebih confident lagi untuk menempatkan dananya di Indonesia. Karena setelah menunggu dari Februari sampai sekarang, ini adalah sudah waktu yang sangat tepat untuk para investor untuk memulai melakukan sinergi kembali untuk merealisasikan investasi mereka di Indonesia. Anak.